Halo semuanya, saya bakal membagikan konten mengenai tutorial penggunaan motion board buat user baru yang pastinya bermanfaat. Nggak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Melanjutkan dari bagian ke-7 mengenai membuat board menggunakan peta. Nah, di sini selanjutnya bagian ke-8 yang terakhir yakni lampiran. Pada bagian ke-8 ini, tentunya motion board memiliki banyak fitur selain yang telah digunakan pada penyajian video sebelumnya. Nah, appendix atau lampiran ini memperkenalkan beberapa fitur yang mungkin berguna bagi Anda. Yang pertama, terdapat file storage atau penyimpanan berkas, area untuk menyimpan berbagai file dan item seperti board dan bagan di lingkungan motion board cloud yang biasanya terdiri atas file CSV atau Excel, file gambar, file untuk diunggah ke folder bersama, dan informasi definisi board lainnya. Selanjutnya, penyimpanan data atau data storage. Area yang menyimpan data yang didedikasikan untuk motion board cloud di lingkungan motion board cloud. Nah, di sini memproses data dalam jumlah besar dengan kecepatan yang sangat tinggi dengan menyimpan data dalam penyimpanan data. Membandingkan perbedaan antar generasi dengan mengumpulkan data snapshot pada waktu tertentu dalam penyimpanan data. Selanjutnya, menggunakan objek Salesforce. Anda dapat menggunakan objek Salesforce sebagai sumber data di lingkungan motion board cloud for Salesforce. Selanjutnya di sini terdapat fitur ekspor dan impor sebuah folder. Nah, di sini kita dapat mengklik kanan pada bagian pohon board tree ini. Di sini kita dapat mengupdate ketika ada perubahan, kita dapat membuat folder baru, kita dapat mengupload file. Nah, di sini kita dapat mengupload file yang kita inginkan. Sebagai contoh, pada folder advance saya akan mengupload file. Misalkan nih, chapter 7 dan proses. Nah, di sini sudah terproses, hanya saja karena filenya sama, makanya tidak terduplikat. Ini pun bisa kita duplikat di sini. Kita copy board, kemudian kita paste board. Nah, ini dapat terduplikat secara otomatis. Seperti itu. Kita hapus kembali. Delete board. Nah, di sini kita dapat mengotak-atiknya. Kemudian board yang sudah kita board yang ingin kita download pada display ini, ya kita dapat memilih menu download. Nah, secara otomatis akan terdownload oleh sistem. Selanjutnya, kita juga dapat mengekspor dan mengimpor. The folder with export process. Jadi ekspor kita akan mengeluarkan. Nah, ini akan dikeluarkan dalam bentuk folder mbzip. Kemudian ketika kita akan mengimpor file, kita akan memasukkan file seperti ini pula. Nah, tidak dapat diekspor, mungkin kita dapat mengekspornya di sini, mengimpornya di board lain. Oke, kita coba. Nah, setelah terupload seperti yang sebelumnya, hanya saja ini sebagai kopian dari ekspor import file folder yang advance di atas. Seperti itu. Kita hapus kopiannya. Oke, seperti itu untuk fitur ekspor import sebuah folder. Terdapat juga motion board mobile, yang dimana merupakan aplikasi khusus yang memungkinkan user menelusuri papan atau board yang dibuat dengan motion board dari perangkat smartphone atau tablet user. Nah, di sini user dapat menelusuri board dan menganalisis data dengan cara yang sama seperti versi browser ini. Seperti itu. Selanjutnya ada agen MB atau motion board IoT yang merupakan aplikasi mobile yang diinstal sama
seperti sebelumnya yang diinstal pada smartphone yang dapat mengirimkan data sensor seperti informasi lokasi, kecepatan, dan ketinggian yang dapat diperoleh pada smartphone serta informasi status unik yang ditentukan oleh motion board secara real time. Nah, data yang terkumpul di motion board digunakan untuk visualisasi waktu yang nyata dan konfirmasi situasi pengguna seperti item GEO motion board, misalnya dengan menggunakan fungsi untuk menampilkan informasi rute item GEO, user dapat mengetahui posisi pengemudi saat ini secara real time. Jadi untuk agen MBIoT ini sangat berguna lah untuk melacak keberadaan pengemudi atau mobil transportasi dari sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya agen MBIoT juga memiliki fungsi pesan yang memungkinkan Anda bertukar pesan dengan pengguna yang menjelajahi board. Nah, di sini kita dapat melakukan message. Selanjutnya ada agen MBIoT dapat digunakan pada perangkat seluler di lingkungan iOS dan Android. Jadi telah didukung di iOS dan Android. Nah, adapun untuk penyimpanan data real time seperti informasi lokasi di MB atau motion board, perlu ditentukan terlebih dahulu informasi yang akan disimpan di layar sistem setting. Menuju ke connection atau authentication, selanjutnya ke real time data connection pada menu manajemen. Definisi yang ditentukan disebut template waktu nyata. Mungkin cukup sekian untuk bagian ke-8 atau yang terakhir. Terima kasih. Semoga bermanfaat.